Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya umuri ala sayyidina Muhammadin wa tabi'in anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak bernikmat karunia kepada kita. Sehat walafiat iman Islam iman panjang umur sehingga kita dapat berjumpa kembali di siang hari ini. Dan segala niat kita, segala doa kita ini mudah-mudahan senantiasa bertambah dalam ibadah, bertambah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setiap ada kesulitan Allah pasti buatkan jalan solusi, jalan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita lanjutkan membaca kitab Ushul Hamidiyah dalam As-Sifatul Khamisah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa alamana nabiyyyu barakatuhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sifatul Khamisah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Sifat wajib bagi Allah yang kelima adalah Allah itu memiliki sifat maha kaya. Kalau kata bahasa kita ini maha kaya, tidak berketergantungan kalau bahasa kita pada pihak lain atau apapun. Kalau kata kita, makanya sifat Tuhan yang wajib itu adalah dalam bahasa Arabnya qiyamuhu nafsi. Jadi dari apa? Secara bahasa Indonesia, Allah itu maha kaya. Allah tidak berketergantungan pada pihak lain atau sesuatu apapun. Bahkan dengan yang diciptainya, bahkan dengan yang diciptakannya. Allah menciptakan oksigen, kebutuhan buat semua makhluk, tapi Allah tidak perlu dengan oksigen. Allah menciptakan alam semesta, tapi Allah tidak menempati alam semesta. Allah menciptakan emas, bintang, berlian. Tidak perlu Allah dengan barang-barang seperti itu. Makanya di sini dikatakan yajibu lillahi ta'ala qiyamuhu bi nafsihi wa yastahilu alaihi ta'ala innahu wa huwa qiyamuhu bi ghairi. Yang namanya Tuhan itu dia tidak boleh berketergantungan dengan pihak lain, apalagi dengan yang diciptakan. Ini sifat Tuhan yang wajib kita yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai' wa la yaftaqiru ila mujidin yujibu, bal kullu syai'in yahtaju ila Allah wa yaftaqir ilaih. Semua oksigen Allah yang ciptakan, semua air yang kita pakai, yang kita minum, Allah yang ciptakan. Air, oksigen butuh kepada Allah. Oksigen butuh kepada Allah, air pun butuh kepada Allah. Ya, karenanya ketika Allah menciptakan tempat, ya, Allah la yahtaju ila makanin yaqumu bihi.
Allah tidak menempati tempat yang diciptakan oleh Allah. Au mahallin yahillu fi, atau daerah di mana Allah mengambil penunjukan keberadaannya di situ. Enggak. Au mukhassis yukhassisu, atau ada pengkhususan kali buat Allah. Allah di sorga, lah, nggak ada pengkhususan. Kok bisa begitu? Bukankah pencipta itu harus menunjukkan legalitasnya ada di mana? Nah, baik-baik. Saya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi ada satu ajaran tauhid yang mengarahkan ke sana. Saya tidak menyebutkan. Makanya wa dalilu ala zalika annahu qad sabata dalilul mukhalafati lil hawadisi. Yang namanya Tuhan itu tidak sama, tidak serupa dengan yang diciptakannya. Makanya setelah ada dalil itu diperkuat lagi dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Malaikat itu ibadun mukramun, iblis itu ibadun mal'un, manusia al-khalq ibadullah. Allah menciptakan manusia langsung dikasih kemuliaan. Allah menciptakan iblis dilaknat dia sama Allah. Kita hambanya ibadullah, hamba-hamba Allah. Kita ini hamba-hamba Allah. Jadi bagaimana caranya kita diakui sebagai hambanya Allah? Kalau malaikat sudah dikhususin, iblis sudah terlaknat sampai hari kiamat. Kita ini yang masih berproses untuk menjadi hambanya Allah. Annahu ta'ala laisa jawharan wala jisman wala yahtaju ila makanin yaqumu fi, li'anna al-ihtiyaja ila makanin min khawasil jawahiri wal ajsami, wa sabata hunaka annahu ta'ala laisa irdan wala yahtaju ila mahallin yahullu aw yahillu fi yataqawwamu bihi kama tahtajul a'rad. Pokoknya yang namanya Tuhan, dia harus memiliki sifat wajib yang tidak sama dengan yang diciptakannya. Titik. Dalil ini sudah menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu tidak berketergantungan dengan sesuatu apapun yang diciptakannya. Selesai. Karena semua ciptaan Allah, dia membutuhkan tempat, dia membutuhkan masa, dia membutuhkan spesifikasi, dia mempunyai komposisi. Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifun bidzalika kullu. Allah beda. Makanya mohon maaf, fala tatasawwar fi zihnikum kaifa Allah subhanahu wa ta'ala wa aina Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada di pikiran kita Allah itu di mana, Allah itu lagi ngapain. Emang nggak boleh saya mikir begitu? Bukan kagak boleh. Kita hanya disuruh yu'minuna bil ghaib. Kita hanya disuruh beriman dengan sesuatu atau dengan yang namanya hal gaib. Manusia tidak bakalan sampai dan mampu menjangkau kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala
Makanya yang wajib bagi kita itu hanya mengenal sifat-sifatnya saja. Yang boleh kita pelajari hanya sifat-sifatnya saja. Salah satu sifatnya akhirnya Allah memiliki nama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah katakan dari sifat akhirnya Allah memiliki nama. Allah memiliki 99 nama, sebenarnya lebih. Tapi yang kita hanya pantas layak kenal hanya 99. Nah, dengan nama Allah yang 99 itu silakan pada kalian mohon. Cuma yang sering kita panggil kan hanya satu nama, ya Allah. Ya, ini adalah lafzul jalalah aqrabul ma'arif. Ya, ini adalah nama yang paling agung yang dinisbatkan kepada Allah sendiri. Ya, Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghani, Al-Wasid, Al-Adil, Al-Ghafur, Al-Muntakim, Al-Jabbar, Al-Musawwir. Oh, banyak, 99. Kama tahtajul a'radu misal alwan wa tu'um ila dzalik. Warna saja yang kita suka lihat, merah, putih, abu-abu, dia butuh tempat. Warna saja, lihat tukang cat minta warna misalnya biru, datang ke toko cat minta warna biru, dibikinin sama dia dari beberapa campuran akhirnya menjadi warna biru. Atau warna mobil kita pengen ditambahin ada metalik dikit, datang ke tukang cat mobil. Artinya warna saja dia butuh komposisi, spek dan tempat. Warna saja, makanya Allah beda. Yang namanya Tuhan itu harus sama sekali tidak butuh dengan apapun, tidak berketergantungan dengan pihak apapun dan manapun. Makanya sifat wajib qiyamuhu ta'ala binafsihi ini wajib kita yakini. Yang paling gampang, kitalah hambanya yang butuh kepada Allah. Kalau bagaimana cara prosesnya qiyamuhu ta'ala binafsihi, gak wajib kita harus tahu. Tidak boleh itu tergambar dalam pola pikir kita, dan tidak boleh itu masuk. Karena kalau itu masuk, itu namanya yuwaswisu fi sudurin nasi minal jin, dari jin, bisikan-bisikan. Memang bisa Ustaz. Banyak orang yang terperosok ketika dia terlalu sok-sok masuk dalam pelajaran ilmu ini. Banyak orang terperosok, akhirnya ngaco. Bukan kagak ada, banyak. Tafakkaru fi alai wala tatafakkaru fi dzati. Dalam salah satu hadits qudsi riwayat Imam Bukhari dan lainnya juga banyak, itu ada hadis yang mengatakan, bersabda Rasulullah SAW dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, kalian pikirkanlah nikmat-nikmat yang telah aku banyak berikan pada kalian. Jangan kalian sok-sokan memikirkan tentang zatku. Dan ini langsung bentuknya larangan. Wala nahiyah, langsung larangan, artinya haram. Artinya haram mikirkan zat Tuhan. La ya'lamu illa huwa. Karena nggak ada yang tahu Tuhan kecuali Huwa, hanya Allah. Nah, kita hanya mengenal secara sifat dan nikmatnya saja. Ustaz, emang benar kita kagak boleh kenal Allah di dunia? Begitu cerita dan begitu hadis.
Terus kapan kita kenal Allah? Besok ru'yatul mukmin, melihatnya orang mukmin besok di surga, itu iya kita beriman. Siapa yang kita lihat? Allah. Cuma memang di surga, ingat, Allah tidak butuh pada tempat. Memandangnya iya. Di mana melihatnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita bilang di surga pun itu bahaya. Berarti Allah mengambil tempat surga. Iya, ru'yatullah. Besok kita bisa melihat Allah itu sesuatu yang diizinkan. Baik-baik, banyak orang sekarang besok melihat Allah, besok. Iya, besok kita lihat Allah insya Allah. Tapi gimana dan bagaimana caranya? Allah yang kasih nikmat tersebut. Bahkan makanan yang tersaji yang kita akan makan, prosesnya sudah matang. Padahal perjalanan menjadi matang itu agak mudah. Nasi saja yang kita makan itu asalnya dari beras, biji-bijian tanaman. Harus dirawat berapa bulan, harus dijaga, harus diairi secara baik. Ketika sudah waktunya dipanen, dan itu tidak jadi gampang bisa ditanam nasi. Harus dibuang dulu bungkusan berasnya. Dan itu masih ada di daerah, harus ada proses pengantaran sampai ke tempat kita, ke rumah kita. Artinya tuh makanan yang kita makan saja nggak mudah untuk kita dapati kecuali ada prosesnya. Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifun lizalik. Allah subhanahu wa ta'ala qiyamuhu binafsi. Allah dari langit, Allah dari bumi, kata bahasa kita. Dari bahasa kita nih, Allah dari langit, Allah dari bumi, itu bahasa kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tempat yang Allah mengambil tempat di situ. Lalu kalau kita berdoa, kenapa kita harus menghadap ke langit? Kiblatud doa as-sama, kama anna kiblatus sholat al-Ka'bah. Kiblatnya sholat kemana? Kemana kiblatnya sholat? Ka'bah. Kiblatnya doa, ada nggak orang ngasih dari bawah ke atas? Ada nggak orang ngasih sesuatu dari bawah ke atas? Ada nggak? Yang namanya ngasih, yadul ulya khairun min yadis, tangan yang di atas lebih. Makanya ada nggak orang ngasih dari bawah ke atas? Makanya kalau mau minta, sekalipun ada ulama yang mengatakan nggak usah pakai angkat tangan, nggak usah pakai angkat muka, Allah udah tahu, bener. Tapi kalau kita mau angkat tangan, mau lihat muka ke atas, memang dilarang sih? Ada larangan. Bagi yang mengatakan nggak usah, Allah tahu, benar. Kalau kita mau angkat tangan begini, nggak boleh juga. Enggak, ngambil begitu banget larangannya. Kecuali kita tatafakar fisatillah. Nah itu lahnya lanahnya tuh. Jangan mikir-mikirin zatku, tapi pikirkanlah nikmat karunia yang telah aku berikan kepadamu. Wasabata aidan annahu ta'ala qadir. Oke. Oh Allah qiyamu bi nafsi ta'ala telah dikanter tadi dengan mukhalifun lil hawadis. Allah itu tidak diberanakan, tidak juga beranak. Lam yalid walam yulad. Sementara Nabi Allah Adam saja itu diciptakan sama Allah. Nabi Allah Adam saja diciptakan oleh, bidadari saja diciptakan oleh Allah. Makanya dalilnya Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah itu maha kaya, Allah tidak berketergantungan. Karena Allah punya dalil satu lagi, apa? Qadimun. Artinya qadimun la awwala lahu,
tidak ada permulaannya. Artinya qadimun la awala, tidak ada permulaannya. Itulah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Makanya fala yahtaju ila mukhassisin yukhassisuhu wa mujidun yujiduhu fasabata wujubu qiyamihi ta'ala binafsihi fasabata wastihalatu qiyamihi bighairihi wa huwal matlub. Maka Tuhan yang namanya Tuhan, dia harus memiliki sifat wajib, memiliki kemandirian, tidak berketergantungan. Maka mustahil yang namanya Tuhan kalau dia masih butuh kepada yang diciptakannya, apalagi berketergantungan dengan yang menciptakannya. Alam semesta itu makhluk, planet-planet itu makhluk. Karena planet alam semesta ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Karenanya kita sebagai seorang mukmin tidak meyakini bahwa alam semesta beserta isinya dia ada dengan sendirinya, tapi kita orang muslim dan muslimah meyakini yang menciptakan surga dan alam semesta juga neraka beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Itulah berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Cukup Allah katakan ketika Allah berkehendak akan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah semua secara qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ya, jazakumullah khairan katsir kepada guru kita yang sudah memaparkan atau menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu qiyamuhu binafsihi. Bagi jamaah yang ingin bertanya atau memperdalam daripada materi hari ini, dipersilahkan. Ya, mungkin ini Ustaz ya. Tadi kan Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi, artinya la yahtaju ila syai', tidak membutuhkan kepada sesuatu, atau Allah itu tidak bertempat. Bagaimana dengan ayat Allah, ayat Al-Quran yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy? Oh, ya. Jadi istiwa yaliku bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala la ya'lamu illa huwa. Ketika ada ayat yang mengatakan istawa alal ar-Rahman alal arsis, ayat yang mengatakan Allah itu istiwa. Nah, istiwa yang dimaksud dengan lafaz istiwa itu, yang tahu bagaimana istiwa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jalalatuhu wa azamatuhu, keagungannya Allah, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama-ulama yang dulu kala salaf sama kayak mentafsirkan alif lam mim nun yasin fawadha amrahu ila Allah Subhanahu. Nah, itu yang paling aslan, itu yang paling selamat. Kalau ada yang meyakini bahwa iya benar-benar Allah istiwa di aras, nanti dia mempertanggungjawabkan dengan pahaman seperti itu. Karena Allah kan la yahtaju ila mahallin yahullu fi, bahwa aujadal makan wal mahal, wa la yahtaju ila mahallin wa makanin yahullu fi wa yataqawwamu fi. Allah menciptakan tempat seperti surga, Allah enggak di surga. Kan tadi begitu. Ketika Allah menciptakan suatu wilayah, Allah pun tidak butuh dengan wilayah itu. Apalagi yang namanya arsy.
Tapi kalau untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, yusibu bi fadlihi may yasha bi ta'atihi ilal jannah, Allah memberikan dengan keadilan dan keanugerahannya kepada orang yang udah takwa taat kepada Allah bisa masuk ke dalam surga. Wa yu'aqibu may yasha'u bi adlihi ilal nar, dan Allah membuat satu tempat namanya neraka bagi orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, tidak mau tobat kepadanya ketika dia hidup di dunia, ketika masuk ke dalam neraka. Tapi dengan keadilannya Allah, tempat-tempat yang diciptakan itu semua makhluknya Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada surga dan Allah tidak takut dengan neraka. Ini kita bagi yang mempercayai bahwa istiwa yaliku bihi ta'ala fil arsy, beliau mempunyai dalil, dia mempunyai pendapat, dan kita hormati pendapat. Nah, kalau kita ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil hawadits, berbeda dengan apa yang diciptakannya, kita tidak mau meyakini dan kita menghindari satu pemahaman yang mengatakan Allah ada di atas. Bahasa saya sudah jelas tuh, Allah ada di atas. Kita tidak mau yang itu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya baik, masih ada waktu sekitar 4 menit lagi, mungkin mau ada yang bertanya. Ya, kalau tidak, mohon bersedia Ustaz untuk menutup kajian ini dengan pembacaan doa. Mari sama-sama kita berdoa supaya kita belajar bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zakat la tada' lana fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hajatan min hawaijina yasarta wa zuqta wa la maridan illa 'abaita wa shafaita wa la jahidan illa alamta wa shafara wa mitan illa ghafarta. Rabbana قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمنا كما ربيتني وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله بك الأقوام الطريق له منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.